Ya, aku. Sudah, baik, kita mulai ya. Bu Agustina, apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Bisa, Bu, monggo. Ya, terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat juga dari kami. Jadi kita melanjutkan workshop kita terkait logistik di hari yang kedua. Ini sudah banyak peserta yang bergabung, sudah ada sekitar 33 peserta. Dan coba minta tolong Mas Irfan di scroll ke bawah, ini rumah sakit apa saja yang sudah bergabung. Ya, ini sudah ada dari Bapelkes Jateng juga ada ini yang sudah bergabung, kemudian dari Rumah Sakit Sis Al Jufri juga sudah, kemudian terus ini Rumah Sakit Awal Bros, Undata, RSI Pati, RSIJ CP, ini Cempaka Putih ya. Oke. Kemudian RSNU Jombang, kemudian Abdul Muluk juga sudah bergabung, Sultan Imanuddin juga sudah bergabung, RSUD Tarakan, kemudian Undata Wonosari, Ungaran, kemudian tadi sepertinya dari RSUD Pandan, sebenarnya tadi sudah bergabung juga saya lihat. Baik, dari RSI Unisma juga. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, hari ini kita akan, saya ingin menyampaikan terkait materi. Untuk materi yang disampaikan oleh Pak Gede di hari pertama itu sudah diupdate yang melalui website kita, sudah diubah. Untuk Bu Ipung kita masih menunggu. Jadi Bu Ipung belum mengirimkan update materinya. Nanti jika segera dikirimkan akan kami informasikan, tapi bagaimanapun juga sebenarnya materinya tidak jauh beda ya, mungkin revisi dari yang sudah kita upload. Dan materi yang disampaikan Bu Ipung kemarin itu sama seperti materi yang sudah kita upload sebenarnya, cuman kemarin Bu Ipung menyampaikan ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dalam materinya. Nanti jika sudah dikirimkan oleh Bu Ipung akan segera kami upload melalui website dan akan kami infokan melalui grup WhatsApp kita. Baik, itu dia terkait materi. Hari ini kita akan membahas tentang interoperability. Agak susah saya. Ya, jadi intinya itu bagaimana kita menginisiasi sumber daya dari luar rumah sakit seperti itu ya. Nah, ini juga nanti akan disinggung juga ada kaitan tentang klaster kesehatan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu hasil survei awal. Ini dia hasil survei awalnya mau ya. Oke, hasil survei awal logistik dalam ICS. Silakan. Ya. Nah, oke. Nah, ya. Ini terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengisi hasil survei awal ini. Ada sebanyak 19 rumah sakit yang sudah mengisi. Dan ini kami tunggu ini hasil kami tunggu sampai kemarin pukul 2 siang. Jadi ada sekitar 19 rumah sakit yang sudah mengisi survei awal logistik. Ini dia ada RSUD Pandan, kemudian RSU Sis Al Jufri Palu sampai dengan ke bawah sampai dengan RSI Unisma. Jadi, ini. Jadi sebenarnya survei awal kemarin itu dibagi jadi 3 bagian ya, ada log safety, kemudian ada log search, kemudian essential. Nah, jadi ini saya akan menampilkan dari log safety, dari pertanyaan itu ada 2 pertanyaan, ini terkait dengan produk komunikasi risiko. Ini
Kemudian komunikasi aktif keselamatan ini yang berhubungan dengan bagaimana komunikasi dengan tim PPI terkait keselamatan, begitu ya pertanyaannya kemarin. Nah, jadi dari hasil ini Pak Gede, kalau untuk produk komunikasi risiko, ini terkait zona ya, zona yang bisa dilalui atau apa, ini yang belum memiliki 2, itu RSUD Pandan dan RSUD Ungaran. Nah, selebihnya dari peserta yang mengisi survei ini sudah memiliki. Tapi kalau untuk komunikasi aktif keselamatan, yang belum memiliki itu adalah RSUD Pandan, RSUD Ungaran, dan TNC NU. Nanti mungkin kita bisa tanyakan kira-kira ini kenapa belum ada, karena kan kalau kita lihat ini merupakan salah satu hal yang harus penting diadakan ya, karena ini terkait dengan keselamatan untuk memutuskan mata rantai penularan di rumah sakit. Nah, kemudian untuk search, nah, kalau untuk pertanyaan search ini, perhitungan tempat tidur dan maksimal SDM itu sudah semuanya. Jadi semuanya sudah melakukan perhitungan. Jadi nanti materi hari ini sebenarnya ada satu, cuman ada satu penambahan, yaitu nanti Pak Gede akan memperkenalkan salah satu tools untuk menghitung ini. Salah satunya adalah menghitung kapasitas sumber daya tenaga kesehatan ya. Nanti tools yang dipakai oleh WHO. Nanti bisa dicoba. Kemudian ini kalau untuk perkiraan peningkatan permintaan layanan juga sudah. Jadi kalau kita lihat dari survei awal ini sepertinya semua rumah sakit sudah bersiap untuk menghadapi lonjakan ya, seperti itu. Nah, namun untuk log esensial ada 2 poin yang di mana rumah sakit belum mempersiapkannya, yaitu tentang ketersediaan SDM cadangan. Mungkin ini terkait dengan rekrutmen kalau suatu saat nanti ada lonjakan, bagaimana jika tenaga kesehatannya sudah sangat terbatas sekali, ini belum dipersiapkan, ada sekitar 10 rumah sakit yang belum mempersiapkan, itu yang merah-merah itu ya, yang warna merah kurvanya. Nah, satu lagi itu adalah terkait SOP. Ya memang kalau kita ingat ini SOP ini dari materi kemarin juga masih banyak ya rumah sakit yang belum memiliki SOP ini. Kira-kira itu dia. Jadi tentang log esensial ini ada 8 pertanyaan kemarin ya. Namun ada juga beberapa satu rumah sakit yang merasa tidak perlu diadakan. Nah, itu tergantung ya, mungkin di sana kemungkinan hal itu tidak akan terjadi, tidak masalah. Jadi ini tidak harus diadakan. Oops. Ya, bentar. Nah, kemudian terkait masalah yang dihadapi rumah sakit, sebenarnya Pak Gede ini hampir sama semua ya. Ada yang masalah keterbatasan APD, kemudian ada yang keterbatasan komunikasi, keterbatasan SDM seperti itu. Ini saya copy paste langsung saja, karena ini kan masalah per rumah sakit, kemudian sulit mendapatkan bantuan karena rumah sakit swasta, ada juga yang menyebutkan seperti itu. Kemudian stok obat atau alat habis di vendor, harus mencari, dan COD sedikit rumit seperti itu. Persediaan APD sudah ada juga, yang kekurangan SDM seperti yang sudah saya sebutkan. Tapi secara keseluruhan masalah ini ada di 3 ya, di komunikasi, kemudian di SDM, dan juga di APD, penggunaan APD yang terbatas. Mungkin itu saja sebagai awal dari sesi kita hari ini. Nanti boleh silakan Pak Gede, nanti di sesi-sesi materinya boleh ini menjadi bahan pertimbangan atau penambahan informasi. Ya, kita langsung saja ke Pak Gede. Saya kembalikan materi yang pertama terkait interoperabilitas. Interoperabilitas, ya. Interoperabilitas. Iya, terima kasih Mbak Eti. Kembali lagi bersama kami berdua pagi ini. Jelas ya suara saya. Jadi selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan kembali memasuki bagaimana kita memanajemen logistik menggunakan sistem ICS di Hospital Disaster Plan Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyumbang saran dari Rumah Sakit Bapak Ibu. Akan kami coba
formulasikan bersama bagaimana solusinya pada pagi hari ini. Nah, ini salah satunya dengan interoperabilitas ICS di rumah sakit dengan sistem klaster nasional atau daerah dan antar klaster juga. Nah, ini sebelumnya saya masuk materi saya. Ini sih, Mas. Ya. Ini outline-nya, memahami platform koordinasi. Jadi ada banyak sekali platform koordinasi dan kolaborasi untuk mengerahkan sumber daya dari luar rumah sakit menggunakan sistem klaster pada COVID-19 ini. Jadi ada sistem klaster nasional, kemudian daerah, dan apa itu sistem koordinasi dan kolaborasi, dan bagaimana memetakannya. Juga yang kedua adalah memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya keluar rumah sakit. Tadi saya juga sudah melihat memang sudah mencoba, tapi mungkin belum berhasil. Nah, ini di sini kita coba bukakan, mungkin ada beberapa jalan juga. Memang awalnya saya membuat materi ini, kita mengumpulkan literatur dan juga memang ini permasalahan di setiap bencana seperti ini. Jadi angkatan pertama, kedua, ketiga itu mungkin banyak juga yang dari rumah sakit daerah dan juga rumah sakit vertikal. Jadi ada yang merasa tidak membutuhkan bantuan. Tapi jangan lupa juga kita sistem kesehatan adalah holistik dan pasien juga ditangani tidak hanya di rumah sakit tersebut, juga ada rumah sakit perifer, puskesmas, dan rumah sakit swasta. Nah, ini tadi saya juga lihat banyak sekali dari teman-teman rumah sakit swasta bagaimana meminta bantuan dari dinas kesehatan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa membantu sedikit untuk memperlancar komunikasinya. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang kemarin kita juga bilang, bagaimana mengarahkan potensi sumber daya yang ada di luar rumah sakit, salah satunya dengan ini saya hanya ambil dari Instagram saja. Tapi masih banyak juga media-media lain seperti radio, kalau di Surabaya itu ada Suara Surabaya misalnya. Kemudian ada metode yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini adalah WhatsApp. Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa kita sirkulasikan menggunakan WhatsApp. Jadi setelah kita hitung, kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana kita merencanakan dan menghitung, ternyata Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul itu membutuhkan 4 set ventilator. Masing-masing 4 set ventilator itu harganya disebutkan di situ. Ada 7 item, kemudian total kebutuhannya 3,7 M, secara gamblang dan terbuka disebutkan di media sosial, dan salurkan donasi Anda ke nomor rekening berikut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana rumah sakit swasta bisa memobilisasi resource, sumber daya dari luar rumah sakit menggunakan ini. Karena nanti akan juga saya jelaskan kenapa. Ini juga ada RSUD Wates, bahkan ini rumah sakit umum daerah milik pemerintah, juga sama. Jadi RSUD Wates sangat membutuhkan bantuan. Bentuknya apa? Jadi itu akan mengarahkan masyarakat untuk memberikan bantuan, dan sangat detail sekali. Yang dibutuhkan apa? Masker bedah, masker N95, coverall jumpsuit, seperti itu. Ini penting sekali bagaimana rumah sakit bisa merencanakan, kemudian hasil perencanaannya ini kemudian dikomunikasikan ke media maupun ke masyarakat. Dari Sarjito juga, ini kebetulan kita contohnya yang dekat-dekat dari UGM saja, Sarjito, Wisma Tenaga Medis. Karena tenaga medis banyak yang bingung mau pulang ke rumah, harus isolasi dan lain sebagainya, ditolak. Bekerja sama dengan perusahaan yang memberikan akomodasi, yaitu Red Doors. Jadi diberikan semacam penginapan seperti itu ya. Dan Wisma Tenaga Medis ini juga membuka bantuan untuk donasi, membuka peluang untuk donasi dari masyarakat. Jadi ini contoh-contoh, dan ini sudah dari materi saya yang pertama. Jadi ini memang kita mencoba arahkan teman-teman dari Bapak Ibu dari rumah sakit untuk membuat hal-hal seperti ini, mengingat kebutuhan sekarang, ketersediaan APD, kemudian ketersediaan apapun itu sangat sulit untuk didapatkan. Jadi ini saya masuk ke platform koordinasi. Nah, bagaimana sekarang itu contohnya, bagaimana sekarang mencarinya?
Nah, ini kalau di internasional, kita sekarang sudah masuk bencana nasional, jadi otomatis internasional juga boleh masuk ke Indonesia ya. Itu ada Kepresnya, nomor 12 tahun 2020. Potensi bantuan bisa dari dalam rumah sakit, lingkungan sekitar rumah sakit, masyarakat umum tadi, bahkan luar negeri. Nah, ini penting juga untuk kita mencoba mengeksplorasi bantuan dari luar negeri. Jadi, apakah rumah sakit tersebut kemudian punya link channel ke sana, karena kita di luar negeri kita punya 11 sistem klaster, yaitu klaster kesehatan, klaster logistik, nutrisi, proteksi, shelter, water and sanitation, camp management, early recovery, education, telekomunikasi, dan food security. Dan ini ada organisasi-organisasinya. Misalnya Bapak Ibu ingin membutuhkan bantuan untuk logistiknya. Jadi tenda rumah sakit lapangan misalnya bisa dikomunikasikan ke WFP. Nanti bagaimana cari kontaknya nanti akan saya jelaskan juga di sini. Ini klaster internasional yang kemudian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana diadaptasi menjadi klaster nasional. Jadi ada 8. Ada kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik yang diampu oleh BNPB dan Kemensos, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, permulaan dan ekonomi. Ini biasanya diaktifasi pada saat bencana alam. Nah, ini juga bencana, tapi bencana non-alam, bencana yang kita semua menghadapinya. Nah, ini jadi penting sekali untuk Bapak Ibu juga punya link tidak hanya ke Dinas Kesehatan saja, tapi juga BNPB atau BPBD di daerah Bapak Ibu, dan juga ada Kementerian Sosial, Kementerian PU, nah seperti itu. Misalnya untuk pemusnahan jenazah, kalau di Jogja mungkin ada hubungannya dengan Badan SAR Nasional, Basarnas ya, Badan SAR. Nah, untuk membantu teman-teman dari forensik memindahkan jenazah ke pemakaman seperti itu. Di daerah lain bekerjasama dengan BPBD. Nah, ini monggo bisa kita kembalikan lagi ke Dinas Kesehatan maupun BPBD daerah setempat. Bagaimana rencana kontingensinya? Apakah Bapak Ibu termasuk di dalam rencana kontingensi daerah? Jika belum, bagaimana caranya masuk? Adalah menghubungi ke BPBD daerah. Jadi menjadi jaringan dalam klaster daerah ini. Jadi pada saat membutuhkan bantuan itu akan lebih mudah lagi mengkoordinasikannya. Nah, ini koordinasi kolaborasi sumber daya kesehatan. Jadi untuk klaster kesehatan tidak hanya rumah sakit kemudian dinas kesehatan saya, tapi juga ada lintas aktor, lintas program, lintas sektor, pemerintah, non-pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Ini yang penting kenapa kita catat di sini di Jakarta Post yang dalam waktu dekat ini akan bangkrut sepertinya. Kemarin saya ada informasinya, Jakarta Post juga sekarang kesulitan pendanaan. Nah, Indonesia itu the world most generous countries. Jadi ini potensi yang sebenarnya bisa kita maksimalkan. Jadi Indonesia itu rakyat Indonesia itu pada saat menghadapi pandemi itu tidak kemudian duduk manis di rumah, kemudian doing nothing ya. Tapi mereka, kita juga membantu teman-teman dari rumah sakit, kemudian puskesmas yang membutuhkan, menggalang pengumpulan dana. Alumni UGM, alumni Undip yang kemarin sempat saya sebutkan itu bahkan dari BUMN pun, BUMD juga menggalang dana, menggalang bantuan. Kelompok supporter juga ada, kebetulan saya juga terlibat di kelompok supporter juga menggalang dana untuk membantu teman-teman tenaga kesehatan di lapangan. Jadi ini sekedar untuk membuka Bapak Ibu juga bahwa potensi APD, potensi apapun itu bantuan, baik itu makanan, minuman, APD, kemudian segala yang kemarin kita sudah bahas, mungkin pulsa juga bisa masuk, itu sebenarnya bisa dikerahkan jika kita punya link yang tepat. Nah, bagaimana cara mencari link yang tepat? Nah, ini yang kita sedang diskusikan. Jadi disinilah peran kemarin yang coba kita sampaikan, leadership.
mungkin Bu Bella juga sudah, dan Mbak Madel dan Pak Hendro juga, bagaimana leadership itu punya sense of crisis pada saat-saat seperti ini. Bagaimana si leadership ini menggunakan ICS-nya ini dengan seksama, dengan efektif dan efisien, dengan komunikasi yang efektif dan efisien dari dalam struktur ICS-nya untuk mengkomunikasikan ini ke keluar. Karena we are the most generous country in the world, Indonesia. Nah, ini salah satu medianya untuk mencari bantuan. Bapak Ibu bisa klik di bit.ly.inventory COVID-19. Mungkin tidak langsung mendapatkan bantuannya, tapi di situ ada kontak-kontak, kemudian ada semua resources ada di situ. Kita bisa lihat lembaga usaha yang bermain di COVID-19 ini di mana saja, apa saja, kemudian sektornya apa saja, di mana kita bisa membutuhkan, mungkin tidak langsung direct ke kesehatan, tapi bisa, karena jalan itu memang berliku ya. Nah, tapi untuk mendapatkan bantuan ini worth untuk kita coba. Seperti itu. Termasuk bantuan tenaga, sumber daya manusia. Nah, ini kita kembalikan lagi, kita ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang di rumah sakit, pentingnya rumah sakit Bapak Ibu itu untuk menjadi bagian dari rencana kontingensi menghadapi hazard apapun di daerah Bapak Ibu. Nah, ini dari RSPI, dari struktur penugasan minggu-minggu lalu. Jadi dari PR-nya itu public relation itu menghubungi dinas kesehatan, satgas COVID dan relawan itu sesuai dengan yang sudah dikomunikasikan sebelumnya di dalam rencana kontingensi. Seperti ini contoh saja, ya, karena ini yang kita ambil strukturnya RSPI Bintaro, tapi yang rencana kontingensinya di Sulawesi Barat ini nggak nyambung sih. Tapi ini ilustrasi, jadi kita harapkan Bapak Ibu masuk ke dalam rencana kontingensi dari daerah setempat, bisa dinas kesehatan maupun BPBD setempat. Nah, ini contoh form pembayaran bantuan online, juga mungkin dari Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan ini, menggunakan Yankes ini untuk rumah sakit daerah, memang rumah sakit pemerintah maksud saya, dengan Sisrute, Sisranap, kemudian ada RS online, RSUD online, ya kan? Ini ada ketersediaan ruangan dan rencana, jadi bisa dipantau secara online oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga bagi yang ingin bergabung dengan sini mungkin bisa menghubungi dengan BNPB maupun BPBD-nya setempat. Nah, ini saya kembalikan lagi ke Mbak Happy sebagai moderator. Ya, kita akan berdiskusi apakah rumah sakit Bapak Ibu menjadi bagian dari potensi kesehatan daerah tadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gede. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede kalau ya kita juga menyadarinya ya kalau masyarakat Indonesia ini sisi kemanusiaannya masih bisa ya, masih banyak ya. Jadi banyak bantuan yang datang, jadi potensi bantuan itu sangat banyak, khususnya dalam penanganan COVID ini ya. Oke. Kemudian juga poin pentingnya yang lainnya adalah rumah sakit penting menjadi bagian dari rencana kontingensi Dinkes ataupun BPBD. Nah, ini nanti akan coba kita tanyakan kepada Bapak Ibu, ini seperti apa? Apakah rumah sakit sudah termasuk dari potensi kesehatan daerah dalam dokumen rencana kontingensi daerah, baik itu maupun di Dinkes maupun melalui BPBD. Nah, kemudian apakah sumber daya kesehatan di daerah terpetakan dengan baik? Nah, misalnya dari PMI, LSM, institusi akademi, BUMN, swasta di dalam rencana kontingensi BPBD atau rencana kontingensi kesehatan daerah tersebut. Jadi ini kita coba ingin mengetahui kondisi eksternal dari rumah sakit seperti itu ya. Ya, silakan buat Bapak Ibu yang ingin menyampaikan boleh raise hand atau melalui chat juga boleh. Apakah ada ini? Belum ada? Oke. Atau kita ke RSUD Wonosari. Kita ke RSUD Wonosari boleh.
Silakan Bapak Ibu dari RSUD Wanasari untuk di-unmute. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya juga di luar kedua topik diskusi kita ini juga boleh. Apakah dari RSUD Wanasari bisa? Belum. Oke, kita ke RSUD Ungaran coba. Ya, Dr. Mela. Silakan Ibu dari RSUD Ungaran. Ya. Halo. Monggo Bu Mela. Mohon maaf saya lewat dulu, ini masih jaga, sambil jaga Mbak. Oh ya. Oh, baik. Maaf. Oke, kita ke RSUD ke Rumah Sakit RSI Unisma mungkin dengan Pak Wahyudi Kuncoro. Silakan Bapak, boleh di-unmute. Mohon maaf, ini saya juga sedang jaga ini, Bu. Iya, baik Bapak. Ayo semuanya Semangat. sambil nyambi jaga gitu. Iya. Baik, silakan. Boleh kita dari mana? Dari RSI Pati, Bu Nur Iva. Boleh silakan Ibu. Mohon di-unmute dulu mikrofonnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan terkait dengan penyusunan rencana contingency plan itu, apakah ada format khusus yang bisa kami contoh atau mungkin kami jadikan referensi begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah contingency plan tersebut terkait surge capacity itu kami bisa masukkan di pedoman HDP rumah sakit atau dalam bentuk dokumen yang terpisah? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanyakan terkait dengan keterlibatan rumah sakit dalam rencana contingency plan di daerah. Jika di kabupaten kami belum ada hal yang seperti itu, apakah ketika kami mendapatkan SK dari Bupati yang bahwa rumah sakit kami ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan lini ketiga, itu apakah sudah bisa dikatakan bahwa kami ini sudah dilibatkan dalam rencana contingency plan untuk penanganan COVID di kabupaten? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nurifa. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Ini Pak Gede. Yang pertama itu terkait apakah ada contoh ya penyusunan rencon ini seperti apa. Kemudian yang kedua itu terkait surge capacity yang ada di rencana konsidensi ini apakah bisa juga dimasukkan ke dalam HDP seperti apa ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, keterlibatan rumah sakit terhadap rencon daerah itu jika misalnya sudah ada SK ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID, apakah sudah termasuk bagian dari, bisa dikatakan bagian dari rencon di daerah. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Nur Ifa tadi sangat baik sekali. Memang untuk rencon ini sebenarnya kita sudah sangat terbuka. Maksudnya kita ini dalam artian kita pegiat bencana ini, karena rencon itu sudah dipublish di webnya Kementerian Kesehatan, Sekio Pusat Krisis Kesehatan. Nanti akan kita share linknya juga, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan salinan dari soft copy dari rencon-rencon tersebut. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana, tapi ini rencon kesehatan ya, rencon kesehatan. Rencon yang BPBD itu, tiap BPBD punya websitenya sendiri, dan ada beberapa daerah yang punya mempublish rencana kontingensinya di web daerah. Nah, tapi untuk yang kesehatan, rencon kesehatan itu dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan di Pusat Krisis Kesehatan. Itu nanti akan kita share juga ininya, linknya. Nah,
Kemudian yang kedua, ini penting sekali untuk Rencon ini masuk menjadi bagian HDP, bagaimana inilah yang kita namakan interoperabilitas. Jadi bagaimana operasi dari ICS di dalam rumah sakit ini kemudian bisa nge-link dia ke ICS yang ada di Dinas Kesehatan. Inilah penting untuk dicantumkan juga di HDP rumah sakit. Jadi jika sistem di rumah sakit jalan, atau sebaliknya, jika sistem ICS di Dinas Kesehatan jalan untuk menghadapi suatu bencana, hazard apapun itu, yang sedang kita bahas adalah hazard COVID-19, pada saat renkonnya, rencana kontingensinya si Dinas Kesehatan ini disusun, melibatkan dengan rumah sakit Bapak Ibu, diaktifasi, rumah sakit juga aktivasi. Jadi ini nge-link. Ini menyambung ke pertanyaan ketiga, pada saat dia sudah diaktifasi, kemudian dari Rencon Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu diaktifasi, jadi rencana kontingensi diubah menjadi rencana operasi. Nah, kemudian rencana operasi ini kemudian dikomunikasikan ke Dinas Kesehatan, ini sebetulnya harusnya sudah disusun sebelumnya. Jadi nanti kalau kita ada wabah, rumah sakit Bapak Ibu ini jadi rumah sakit lini ketiga ya, lini kedua nih, ini harusnya sebenarnya sudah ada rencana kontingensi. Nah ini karena mungkin di rumah sakit di daerah Bapak Ibu belum ada rencana kontingensinya, kemudian mereka dari Dinas Kesehatan bikin rencana operasi langsung ya jadi rumah sakit lini ketiga. Nah ini berarti proses penyusunan rencana kontingensi itu dilewati, langsung menjadi rencana operasi. Tidak apa-apa, karena ini namanya juga bencana ya, kita selalu terus beradaptasi, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari sini, dan ilmu ini sebetulnya tidak berdunduk sekonyong-konyong tiba-tiba muncul, ini sudah ada sebelumnya, tapi mungkin belum sempat kita baca saja. Jadi rencana kontingensinya itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2011, itu sudah ada pedomannya di Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang pada saat bencana ini baru, oh iya, harusnya kita susun rencana kontingensi. Ini siklus. Jadi setelah pandemi ini, gelombang pertamanya selesai, kita ke new normal, kemudian kita, oh iya, new normal ini kita bikin rencana kontingensi, biar pada saat lonjakan yang gelombang yang kedua nanti, kita akan lebih siap lagi. Seperti itu. Jadi nanti, ini sudah bisa dibilang Rumah Sakit RSI Pati tadi sudah menjadi bagian dari rencana operasi dari Dinas Kesehatan Pati maupun Dinas Kesehatan Jawa Tengah sudah bisa. Nah, untuk lebih baiknya lagi, selanjutnya akan kita develop, kita sempurnakan lagi rencananya untuk menghadapi hazard-hazard yang mungkin akan datang berikutnya. Seperti itu, Ibu, mungkin itu bisa menjelaskan. Ya, bagaimana Bu Nu? Apa ada pertanyaan lanjutan? RSI Pati. Di-unmute tolong, Mas. Oh ya. Silakan, Bu. Ada satu lagi, Bu, yang mau saya tanyakan terkait dengan pedoman HDP rumah sakit kami. Di situ kan kami memasukkan beberapa hazard yang paling potensial terjadi di rumah sakit kami. Nah, itu apakah masing-masing jenis hazard itu harus kita buatkan contingency plan-nya, kemudian interoperability plan-nya, operational plan-nya, dan sebagainya terkait untuk antisipasi surge capacity juga, atau kita hanya membuatnya ketika wabah itu terjadi atau jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah menyusunnya begitu? Yep. Langsung aja Mas Gede, iya. Seperti apa? Memang paling idealnya, Bu, paling idealnya rencana kontingensi itu setiap hazard itu ada. Tapi karena mungkin agak sulit menyusunnya, makanya sebelum kita menyusun rencana kontingensi itu ada yang namanya risk assessment. Dari risk assessment itu, misalnya kita lihat ada beberapa hazard yang paling tinggi potensinya. Paling tinggi frekuensinya, paling tinggi impact-nya, nah kita pilih, kita prioritaskan. Tadi juga di awal sudah dijelaskan oleh Mbak Happy ya, ada beberapa rumah sakit yang juga, ini penting, tapi tidak akan kita bikin, karena mungkin skala prioritasnya beda. Itu nggak masalah. Jadi itulah pentingnya kita bikin risk assessment untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita assess dulu,
mana yang kira-kira kita butuh sekali untuk mempunyai rencana kontingensi. Misalnya kalau di Pantura itu, di Pati misalnya ada banyak kecelakaan, kemudian dekat dengan laut, tapi tidak ada potensi tsunami. Nah, tapi ada potensi misalnya kebocoran radiasi nuklir, karena di Jepara ada mau dibangun PLTN seperti itu, nah atau reaktor. Nah itu seperti itu. Jadi ini fleksibel tergantung daerahnya. Seperti itu, Bu. Idealnya memang setiap hazard ada rencana kontingensinya karena setiap hazard punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kemudian pengerahan resources-nya juga beda-beda. Berarti ini sebaiknya kapan dipersiapkan? Itu juga tadi pertanyaannya, apakah sekarang atau jika udah terjadi bencana siapkan dan seperti apa? Ya, namanya perencanaan harus sejak ini ya. Iya, namanya perencanaan ya slow-nya lah. Maksudnya pada saat sebelum terjadi bencana, jadi ketika terjadi tinggal diaktifkan. Iya, seperti itu. Idealnya seperti itu. Ya, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih, Pak. Ya, Ibu, saya ini bertanya juga ini untuk RSI Pati terkait dengan SDM. Di RSI Pati seperti apa, Ibu, SDM di RSI Pati sekarang khususnya untuk penanganan COVID ini? Atau misalnya apakah mungkin RSI Pati sudah punya kerjasama mungkin dengan Stikes, PMI, atau Fakultas Kedokteran dari universitas jika kekurangan SDM seperti itu? Baik Bu, kebetulan di rumah sakit kami itu ada mahasiswa, kami kerjasama, kami salah satu rumah sakit pendidikan yang ditunjuk untuk tempat pendidikan perawat dari Stikes Muhammadiyah. Jadi untuk rencana antisipasi ketika kami membutuhkan relawan itu, kami sudah menyusun MOU kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Stikes itu. Dan untuk dokter juga kebetulan kami sekarang ditempati sebagai rumah sakit untuk dokter intensif. Jadi ada beberapa dokter intensif yang magang di tempat kami. Jadi sementara ini kami untuk relawan kami ada dari Stikes dan juga dokter intensif. Kemudian untuk relawan yang lain seperti security itu kebetulan rumah sakit kami bekerja sama dengan Banser atau Ansor ini ya. Dari NU, jadi kami cukup terbantu karena dari awal sejak pandemi, sejak dinyatakan sebagai pandemi itu kami sudah menambah tenaga relawan untuk security, untuk menjaga di pos-pos masuk itu dari Banser gitu. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Jadi ini informasi seperti ini ya yang sangat penting ya. Jadi itu juga poin kita hari ini, bagaimana kita bisa menginisiasi itu kerjasama dengan pihak-pihak eksternal kita. Dan dari peserta angkatan-angkatan sebelumnya juga seperti itu, banyak rumah sakit yang membuat MOU dengan Stikes, dengan Fakultas Kedokteran. Nah, terima kasih Ibu buat ininya, informasinya. Sama-sama. Ya. Baik, silakan untuk rumah sakit yang lain kita masih bisa membuka jika masih ada yang resign. Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Apakah ada Mas Irfan? Oh, belum ada. Baik, kita lanjutkan ke materi dulu, nanti kita akan buka diskusi sesi yang kedua. Ya, saya lanjutkan lagi. Terima kasih tadi sangat baik sekali. Terima kasih Bu Nurifah dari RSI Pati. Itu lesson learn yang mungkin bisa menjadi success story juga, bahwa tidak hanya mempunyai MOU dengan Stikes untuk pengarahan sumber daya manusia tambahan, tapi juga security dari Ansor juga. Nah, ini penting ini. Hal-hal yang kecil mungkin kita terlewat ya. Tapi ternyata itu sangat membantu dan berguna sekali pada saat pandemi seperti ini. Ini untuk kebetulan hazardnya adalah hazardnya COVID. Nah, untuk hazard yang lain, misalnya kebakaran atau ada banjir, itu akan lebih sangat membantu lagi. Itulah kenapa kita selalu advokasikan ke Dinas Kesehatan, kemudian dalam kesempatan ini ke rumah sakit untuk memiliki rencana kontingensi hospital disaster plan yang komprehensif, tapi juga sesuai dengan karakteristik bencana yang akan dihadapi di daerah tersebut. Terima kasih atas sharingnya, semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang lain. Nah, ini kemudian alur komunikasi, jadi kita akan menggabungkan dari minggu kemarin dengan minggu ini. Kita sudah menghitung, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, ini yang saya ingatkan lagi, ini supply chain-nya dari bidang operasi kemudian diinformasikan ke insiden command, insiden command-nya kemudian menginformasikan ke bidang logistik,
bahwa butuh APD atau butuh semua yang kira-kira menunjang dari pelayanan di rumah sakit, kemudian mengkomunikasikan ke petugas penghubung, untuk ke Dinkes, Satgas maupun relawan. Nah, kemudian dari bantuan tersebut akan kembali lagi ke insiden command, deal, diterima ke bidang logistik, dan juga jangan lupa ada quality assurance dan juga quality check dari bidang logistik itu bekerja sama dengan komite PPI. Karena harus didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh bidang operasi, yaitu tenaga-tenaga kesehatan yang ada di depan, di pelayanan paling depan, seperti itu kan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Ipung, bagaimana ini sangat penting sekali untuk menjamin kualitasnya dari bahan-bahan bantuan yang diberikan. Karena ada zona-zona tertentu dan kalau bisa itu juga diamankan. Karena tujuan dari ICS ini adalah untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Nah, ini mekanisme lain di luar rumah sakit. Jadi ada alur distribusi dan pelaporan APD untuk COVID ini dari Dinas Kesehatan ke Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPBD dan ada juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di sini kita bisa lihat di mana posisi rumah sakit Bapak Ibu, apakah dekat dengan Dinas Kesehatan Provinsi atau dekat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan masalahnya jika Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi dia punya prioritas yang berbeda dengan prioritas Bapak Ibu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kita kembalikan lagi ke komunikasi kemarin. Jadi menyamakan persepsi, kemudian bagaimana si komunikator ini bisa menyampaikan pesan agar si receiver dari informasi ini bisa memberikan impact yang diinginkan. Jadi berbicara dalam satu frekuensi. Jadi misalnya kenapa kok kita tidak pernah dianggap atau tidak pernah dibalas, tidak bisa diberikan bantuan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Dinas Kesehatan Provinsi, mungkin ada beda prioritas. Nah, bagaimana kemudian rumah sakit bisa menjadi prioritas dari Dinas Kabupaten Kota dan Dinas Kabupaten Provinsi? Nah, ini tentu saja ada komunikasi. Nah, kalau kita jarang berkomunikasi, mungkin agak susah mendapatkan bantuan seperti itu. Itu dari satu sisi ya. Masih banyak sisi yang lain, yaitu relawan, dunia usaha, dan lain sebagainya. Nah, ini interoperabilitasnya, apakah ICS dalam HDP di rumah sakit sudah connect? Jadi, apakah IC ini sudah memahami adanya sistem koordinasi di luar rumah sakitnya, yaitu berhubungan dengan Dinas Kesehatan. Jadi, si IC harus memahami seperti ini. Ini pernah saya juga alami, tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Tim Indonesia yang dikirim untuk penanganan bencana di luar ternyata tidak paham dengan sistem koordinasi yang ada di luar negeri. Bahasanya tidak paham, kemudian sistem koordinasinya tidak paham, begitu buka tenda lapangan, tidak ada pasien yang datang. Nah, seperti itu. Nah, ini juga mungkin buat Bapak Ibu yang di lapangan, yang buka tenda lapangan, atau mungkin menjadi rumah sakit rujukan, ini bisa memposisikan dirinya bukan sebagai main player, tapi juga supporting player, seperti itu. Kita bisa lihat di banyak sekali berita, seperti Jawa Timur sudah mengalami lonjakan, kemudian bagaimana dengan pasien yang rutin? Nah, ini disinilah peran Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu, mungkin pada saat rumah sakit rujukan menerima yang rujukan COVID, nah rumah sakit Bapak Ibu bisa melayani masyarakat yang tidak terlayani di rumah sakit tersebut, seperti itu. Inilah interoperabilitasnya, tektokan antar rumah sakit dengan Dinas Kesehatan ini sangat penting. Jadi masyarakat juga terlayani dan kesehatan dari standar kesehatannya tidak turun di daerah tersebut. Nah, ini contoh alur ICS-nya, yang ini. Jadi ini kita ambilkan dari RST Magelang, dari Komandan Bencana menyampaikan ke Humas, kemudian dari Humas menghubungi instansi lain untuk mendapatkan tambahan bantuan. Baik itu bantuan
medis, non-medis, sumber daya, dan lain sebagainya. Dan juga dipikirkan oleh bidang logistik bagaimana transportasi dari instansi tersebut, kemudian penyimpanannya, dan distribusinya ke unit-unit terkait di dalam rumah sakit. Nah, ini kita ingatkan lagi contoh bukti acara serah terima yang kemarin sudah kita ingatkan, kita sampaikan juga. Nah, ini kita sampaikan lagi. Jadi pentingnya ada nominal di situ untuk menghindari adanya konflik administrasi di setelah terjadinya pandemi ini. Nah, ini saya cukupkan juga. Silakan untuk Mbak Happy memfasilitasi diskusi. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Gede. Jadi untuk yang materi yang barusan disampaikan itu lebih ke bagaimana kita menjaga ya supaya kualitas bantuan yang kita dapatkan. Contohnya tadi harus ada berita acaranya juga, dicantumkan juga harganya. Jadi untuk diskusi yang kedua ini, bagaimana rumah sakit Anda memetakan potensi sumber daya di luar rumah sakit. Nah, ini tadi salah satunya sudah dijawab oleh RSI Pati ya. Mereka sudah bekerja sama dengan Stikes. Nanti ini boleh juga kita ingin tahu dari rumah sakit yang lain, kemungkinan ada rumah sakit yang kerjasama dengan LSM, karena ada juga LSM atau NGO yang pegiat-pegiat bencana ini ya. Misalnya dokter lintas batas, atau apalagi ada Crown Humanity, masih banyak juga ya. Kemudian apakah ada MOU dengan potensi sumber daya ini? Nah, kerjasama ya yang dilakukan apakah sudah ada MOU-nya? Kemudian apakah ada mekanisme pendokumentasi ini terkait tadi berita acara tadi? Silakan. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Apakah ada yang ingin berdiskusi? Atau kita coba dicek dulu, Mas Firman. Apakah ada yang raise hand? Oh, tidak ada. Berarti kita mungkin mendasari untuk diskusi ini kita menuju rumah sakit dari hasil survei awal yang sudah memiliki SOP. Ini SOP kemarin ini terkait dengan eksternal juga karena pertanyaannya ya. Ada dari yang sudah memiliki itu adalah RSUD Tarakan. Apakah RSUD Tarakan bisa? Oke. Halo Bapak Ibu dari RSUD Tarakan. Yang sudah memiliki SOP. Ini terkait bagaimana kerjasama dengan pihak luar lebih tepatnya. MOU terkait MOU atau SOP dengan SOP bantuan-bantuan yang datang dari luar seperti apa, kemudian pendokumentasiannya seperti apa. Terima kasih Bu. Kalau dari Rumah Sakit Tarakan, ini kita memang banyak mendapatkan donasi dari BNPB, kemudian dari instansi lain dari Dinas Kesehatan juga kita dapatkan. Untuk SOP pengadaan untuk APD dan beberapa lainnya, selama ini kami masih mengacu kepada SOP yang dalam kondisi yang non-pandemi. Tapi sambil berjalan memang di saat kami membutuhkan APD itu di luar dari perkiraan yang ada, kita selama ini sudah juga merapikan, saat ini sedang merapikan SOP tersebut. Kita memang sambil ini membuat SOP untuk pengadaan APD dalam kondisi pandemi. Ini adalah hal yang baru bagi kami. Jadi sambil berjalan kita merapikan SOP tersebut. Nah, untuk tadi koordinasi, tadi benar tadi saya sudah lihat contoh kita di sini dari ketua timnya itu kita berkoordinasi ke Dinas Kesehatan, kemudian nanti dari komandonya dari Dinas Kesehatan kalau memang membutuhkan mereka akan memberikan donasi apa yang diperlukan oleh Rumah Sakit Tarakan. Betul Bu, ya. Dan selain itu dari kita juga bisa laporkan ke BNPB terhadap APD apa yang kita butuhkan. Nanti dari BNPB akan memberikan informasi melalui yang tadi garis komando itu ke Rumah Sakit
Tarakan. Selanjutnya barang yang dikirim tadi kami akan terima di posko donasi. Kita memiliki ada posko donasi, kita sudah punya tim donasi, di situ ada melibatkan SPI, melibatkan teman-teman dari keuangan bagian akuntansi untuk pencatatan dari setiap barang-barang yang masuk berupa donasi ke rumah sakit Tarakan. Jadi sambil berjalan karena ini sangat cepat ya, tapi untuk pencatatan dari barang-barang yang donasi ataupun barang-barang yang hasil pengadaan sendiri itu tetap tercatat dalam sistem akuntansi rumah sakit Tarakan. Oke. Sudah cukup, Ibu? Oke, baik. Ya, terima kasih dari RSUD Tarakan, ini menarik ya. Berarti kalau kita lihat dari RSUD Tarakan mungkin karena di Jakarta BNPB-nya juga sangat aktif ya. Dinas Kesehatan juga sangat aktif. Jadi untuk SOP mereka terkait pengadaan APD misalnya itu sudah ada SOP-nya. Kemudian lebih kerjasama ke eksternal itu dari bahasan Ibu tadi itu ke Dinkes dan BNPB. Jadi yang kalau di ICS memang ketua yang berhubungan ke mereka dan itu sudah benar memang strukturnya seperti itu. Kemudian mereka juga sudah punya satu formulir donasi kira-kira apa yang mereka butuhkan. Kemudian disampaikan ke Dinkes dan ke BNPB dan semua donasi-donasi yang datang itu tercatat, terdokumentasi dengan baik karena mereka memiliki pos donasi ya seperti itu, posko donasi. Ya, gitu. Jadi Iya betul, memang kalau kita lihat dari angkatan-angkatan sebelumnya juga di rumah sakit terutama yang di Jabodetabek ini sangat mudah aksesnya, jadi dan juga dekat dengan Dinas Kesehatan, dekat dengan BNPB, dekat dengan masyarakat juga, jadi sangat mudah mendapatkan bantuan dan ini semoga bisa bertahan juga ya, semangat Ibu, Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, ini semoga kita bisa menghadapi pandemi ini dan juga jangan lupa pada saat sambil mempersiapkan seperti tadi Ibu bilang juga sambil di update juga SOP-nya juga karena ICS ini tadi saya ulangi lagi untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari si tenaga kesehatan juga termasuk yang menerima bantuan. Misalnya menerima bantuan itu dari security pada saat ada di posko itu, ya kan di posko itu mungkin ada bantuan dari mana diterima oleh security di posko atau mungkin ada petugas penerimanya di posko tersebut. Jangan lupa SOP-nya the new normal adalah cuci tangan, kemudian membatasi jarak, menggunakan masker. Nah ini perlu dituangkan juga dalam SPO, jangan sampai terlewat juga. Karena hal-hal yang detail seperti ini bisa menjadikan celah untuk infeksi. Nah, seperti itu. Dan juga terus dikomunikasikan dengan tim dan komite K3 maupun PPI di rumah sakit. Terima kasih atas sharingnya. Ini lesson learned yang sangat berharga buat kita semua. Bagaimana Ibu? Cukup apa ada pertanyaan lanjutan dari RSUD Tarakan? Baik Bu, untuk sementara tadi itu sudah cukup dan memang jalur informasi yang disampaikan kami bertahap sudah melakukan seperti itu. Ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ini dengan Ibu siapa? Boleh namanya tadi lupa saya nanyakan Ibu, mohon maaf. Saya Ibu Nia masih yang kemarin. Oh, masih dengan bersama Bu Nia. Iya, terima kasih Bu Nia. Ya, terima kasih. Oke, mungkin kita ke satu rumah sakit lagi nih. Ada juga Rumah Sakit Sari Mulia. Mereka juga sudah memiliki ya kerjasama dengan pihak luar. Kita ingin ketahui juga bagaimana kondisi di Rumah Sakit Sari Mulia. Kita juga boleh Bapak dibagikan apakah ada kerjasama juga dengan STIKAS atau universitas yang lain seperti itu. Silakan dengan Pak Widodo ya. Ya, Pak Widodo.
Halo Pak. Siti Hamida. Oke, apakah belum bisa berdiskusi dari Rumah Sakit Sari Mulia? Oke. Kemudian ada juga yang sudah memiliki MOU dan SOP dengan pihak eksternal itu adalah harus ditarakan sudah. RSUD Wonosari, apakah RSUD Wonosari masih sedang berjaga? Tadi sudah kita Masih coba, jaga, ya. apakah masih jaga RSUD Wonosari? Oke. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Dari situ. Oh, bisa Ibu, Bos, bisa. Silakan Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Tasmi. Ya, silakan Bu Tasmi. Ini kita akan sharing berkaitan dengan untuk pengelolaan logistik COVID di RSUD Wonosari ya Bu. Iya Ibu. Untuk di kami itu untuk SPO pengelolaan bantuan untuk COVID itu sudah ada. Jadi mulai dari barang datang diterima oleh tim COVID, terutama bagian logistik. Kemudian setelah itu kita alihkan ke beberapa gudang. Jadi kita ada yang berkaitan dengan bahan makanan, kita distribusikan ke instalasi gizi. Nanti instalasi gizi yang akan mendistribusikan ke ruang-ruangan. Kemudian untuk berkaitan dengan obat-obatan, kita ke farmasi, kemudian berkaitan dengan desinfektan, kemudian berkaitan dengan hand sanitizer, APD, itu ke sanitasi. Kemudian dari 3 gudang tersebut, mereka yang akan membagikan ke rumah sakit sesuai dengan mapping yang telah dilakukan oleh PPI dan K3. Jadi contohnya untuk APD jenis ini yang membutuhkan hanya ruangan-ruangan ini, gitu. Itu sudah ada ya, sudah ada SPO-nya, sudah ada kebijakan dari direktur kami. Nah, itu jadi ketika ada bantuan ini, misalkan ada bantuan APD gitu, kita dari tim COVID logistik, itu kemudian setelah kita terima, kita distribusikan ke bagian instalasi sanitasi. Nah, instalasi sanitasi yang akan mendistribusikan ke ruangan-ruangan sesuai dengan mapping yang sudah dibuat oleh PPI dan K3 tadi. Nah, ini sekalian Bu, kita mau tanyakan juga, mungkin sebenarnya kemarin ya, tetapi mungkin baru kami tanyakan hari ini, jadi berkaitan dengan quality control. Jadi bahan-bahan atau bantuan, kadang bantuan yang masuk itu kan tidak sesuai dengan, mungkin ada yang sudah, ada yang rusak, ada yang rendah. Itu untuk pelaporannya seperti apa ya Bu? Kalau standarnya itu seperti apa? Karena memang bahan-bahan yang masuk, bahan-bahan yang keluar, itu kan kita harus benar-benar pencatatan secara benar-benar tertib gitu. Nah, untuk barang-barang yang rusak, itu apakah misalkan face shield gitu. Face shield itu misalkan ada bantuan 500 face shield, kan ada yang mungkin talinya lepas, itu banyak 5. Nah, itu apakah bisa langsung kita, langsung kita, hanguskan, hilang. Itu atau bagaimana gitu, itu mohon untuk arahannya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari RSUD Wonosari. Jadi tadi mereka sudah punya SOP bantuan ini ya, dan udah lebih detail per ruangan itu, per ruangan ini nanti APD apa, terus diberikan, didistribusikan ke ruangan ini APD seperti apa. Kemudian Ibu Tasmi menanyakan terkait quality control. Bagaimana jika barang-barang yang masuk itu ada yang rusak? Laporannya ini seperti apa? Ya. Silakan Pak Gede. Terima kasih Bu Tasmi. Ini yang sebetulnya kita sudah lakukan dari 14 tahun yang lalu, Bu. Jadi pada saat gempa Jogja, Bu, saya itu keliling ke dinas-dinas kesehatan di seluruh DIY, kemudian keliling juga ke rumah sakit di seluruh DIY untuk mengambil bantuan-bantuan baik itu medis, non-medis yang rusak dan tidak bisa digunakan kemudian dimusnahkan. Ini sampai 40 ton pada waktu itu, 14 tahun yang lalu. Nah, ini kita tidak ingin hal yang sama terulang kembali tahun ini. Jadinya pada saat Bapak Ibu di rumah sakit RSUD Wonosari juga termasuk, itu ada SPO-nya
dalam menerima bantuan juga, pada saat bantuan itu diberikan, kemudian tidak memenuhi standar kriteria kualitas yang dibutuhkan di rumah sakit, nah ini apa yang harus dilakukan? Nah ini tergantung kembali lagi kebijakan ke IC-nya. Dan dengan tim K3 dan tim PPI. Di diskusi kita sebelumnya, di angkatan sebelumnya, ada yang tetap menerima dengan catatan. Diterima tapi tidak digunakan pada zona yang semestinya. Karena rezeki tidak boleh ditolak, kemudian mungkin mereka yang memberikan orang awam jadi tidak tahu. Nah, tapi jika memang itu rusak, perlu disebutkan di catatan pada saat berita acara serah terima, jika si pemberi bantuan itu ikhlas, maksudnya juga tanda tangan di situ. Namun jika tidak, nanti ada berita acara selanjutnya lagi untuk berita acara pemusnahan atau ada informasi yang selanjutnya. Jadi itu Bu, kenapa kita juga mencoba mengadvokasi teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan juga Bapak Ibu di rumah sakit, agar untuk menghindari hal ini terjadi kembali. Di semua bencana terjadi seperti itu, banyak sekali barang bantuan yang tidak layak pakai, dan ini jika dipakai, apalagi sekarang ini hazardnya itu bukan hazard yang bencana alam, tapi bencana pandemi, di mana lalai sedikit aja bisa mengakibatkan infeksi. Infeksinya tidak hanya orang yang mau menggunakan APD, tapi juga bisa menular ke yang lain. Nah, ini standar keamanan dan keselamatannya harus sangat diperhatikan sekali. Oleh karena itu, jika ada bantuan seperti tadi face shield yang tidak memenuhi syarat, mungkin coverall yang malah tidak bisa tembus air ya gitu ya. Jadi ternyata coverallnya ini malah bisa menyerap air. Nah, itu mungkin dikomunikasikan dengan pemberi bantuan juga baik-baik, kemudian apakah keputusannya apakah ini diterima atau ditolak, nah itu tergantung dengan kebijakan rumah sakit sendiri. Jadi menurut saya di SPO inilah kuncinya. Inilah selalu kita tekankan, penting punya SPO, bagaimana menerima, dan apa yang terjadi pada saat penerimaan itu ada quality control dari PPI dan tim K3, apakah mau kita tolak atau kita terima tapi kemudian dimusnahkan, bagaimana tata cara pemusnahannya, itu juga ada. Itu penting untuk disebutkan dalam SPO-nya. Ya. Begitu Ibu, semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan juga. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih buat Ibu Tasmi. Jadi kita cukupkan diskusi kita. Kita akan masuk ke tools perhitungan. Oh, boleh. Oke, ini akan diperkenalkan oleh Pak Gede. Perhitungan. Yap, yang gitu. Iya. Belum muncul belum di start. Oh ya. Jadi ini boleh dicoba ya oleh Bapak Ibu, sebenarnya kalau ini mudah ya sebenarnya. Mudah atau? Menurut orang WHO sih mudah ya, tapi tadi malam saya coba-coba lagi emang agak jelimet ya nih ya. Agak apa ya, agak rapatnya. Jadi biar Bapak Ibu juga mungkin nanti setelah dari workshop online ini kemudian ditanyakan oleh rumah sakit, dari manajemen ini, dari workshop ini apa yang didapatkan. Nah, ini ada hal baru karena kita dalam COVID ini terus berkembang. Materi saya juga yang minggu lalu mungkin berbeda dengan minggu ini karena kita coba sesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Perkembangan kebijakan juga berubah ya. Kebijakan juga berubah. Nah, ini juga dari yang kemarin dipresentasikan oleh Bu Ipung itu sudah sama. Itu yang sederhana dikembangkan oleh WHO pada bulan Januari. Nah, ini yang dikembangkan oleh WHO pada minggu lalu. Saya mendapatkannya bahkan di hari Jumat. Jadi ini yang digunakan oleh seluruh negara di dunia, bagaimana mereka menghitung kebutuhan APD di negaranya. Nah, ini kita lihat di sini, Essential Supplies Forecasting Tools versi 2. Yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan, yang di website itu ada versi 1,3 dan lain sebagainya. Nah, ini 2,0. Nah, kalau ini karena WHO yang bikin, makanya ini dia itu masukinnya country. Nanti di sini akan otomatis keluar. Kalau kita masukinnya country-nya mungkin Thailand, nanti di sini akan keluar jumlah populasi Thailandnya. Nah, ini nanti yang bisa Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan ke manajemen rumah sakit, kita diperkenalkan oleh tools buatan WHO minggu lalu. Nah, seperti itu. Yang ini digunakan juga di seluruh dunia.
Tapi apakah ini cocok untuk di Indonesia? Apakah ini cocok untuk di provinsi Bapak Ibu, kabupaten kota Bapak Ibu, dan di rumah sakit Bapak Ibu? Nah, itu ada penyesuaiannya. Jadi ini nanti ditulis manual entry. Populasinya tergantung di populasi cakupan rumah sakit Bapak Ibu seperti ini. Kemudian cumulative case-nya ini dimasukkan PDP dan kasus positif. Karena yang membutuhkan penanganan dengan APD adalah dua jenis itu. Internasional mereka tidak punya istilah PDP maupun mereka hanya punya suspek dan juga confirm. Nah, ini kita ambil contoh Indonesia. Sekarang per hari kemarin udah 23.000. Nah, kemudian jika Bapak Ibu mungkin bingung berapa ininya, berapa jumlah absolut dari ini bisa dibiarkan kosong. Nanti dia akan otomatis menghitung. Jadi WHO bekerja sama dengan Bank Dunia sudah memiliki hitungan-hitungan yang berbeda untuk tiap negara. Di negara kita Indonesia bisa di generalisasi. Jadi misalnya yang mild atau yang diisolasi sebanyak 40% dari total kasus. Seperti itu. Sebetulnya ini jika Bapak Ibu mungkin punya hitungannya manual, bisa dihitung manual di sini. Jadi kalau ini ini kalau kita mau masukkan manual seperti ini, tapi jika tidak bingung, nah ini bisa menggunakan reference value. Jadi nilai yang sudah menjadi referensi untuk negara Indonesia. Seperti itu. Nah, case fatality bisa menggunakan case fatality-nya WHO based on China Joint Mission Report di Wuhan. Tapi di Indonesia bisa menggunakan berbeda. Kalau di seluruh Indonesia 3,6, di luar Jawa itu 2,2%. Bedanya di mana nanti saya jelaskan. Nah, ini jumlah tenaga kesehatan di Indonesia sebanyak 314.000. Nah, kita sesuaikan di rumah sakit Bapak Ibu, mungkin ada 500, ada 600, di sini. Nanti ada 40%-nya tidak digunakan untuk mengurusi pasien COVID. Nah, jadi hitungannya WHO, 40% dari tenaga kesehatan di Indonesia itu tidak tidak digunakan untuk penanganan COVID. Kemudian ini healthcare workers, HCW, per bednya ada berapa, ini sudah ada standarnya dari WHO dan Bank Dunia. Seperti itu. Kemudian kita, ini ke bawah lagi untuk lab, ini karena countries, jadi dia menghitung untuk lab juga, dan penghitungan oksigen dan equipment. Nah, nanti hasil yang akan didapatkan adalah seperti ini. Nah, ini manual, paling kecilnya memang 5%, tapi dari Kementerian Kesehatan 3,6 berdasarkan diskusi dengan FKM UI. Nah, nanti di luar Jawa itu 2%. Tapi sekali lagi ini sebetulnya masing-masing daerah punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Doubling rate itu 14 hari. Ini dihitung dari hari ini, kemudian dihitung berapa jumlah PDP dan pasien confirm setengah dari hari ini. Itu berapa hari yang lalu. Jika ternyata 8 hari yang lalu, berarti di sini dimasukkan 8 hari. Nah, kemudian nanti total minggu untuk forecasting-nya di sini, 12 minggu. Jadi maksimum bisa meramalkan kebutuhan APD dan meramalkan pasien yang akan datang ke fasilitas kesehatan sejumlah 12 minggu. Nah, mungkin kalau di luar Jawa ditambahi 1 minggu untuk pengadaan APD-nya. Seperti itu. Nah, nanti keluarlah di bawah ini. Nah, sampai 12 minggu akan terdapat 1,4 juta penduduk Indonesia yang akan terinfeksi. Namun,
dari 1,4 juta ini, yang mild dan moderate case, itu yang menunjukkan gejala minor sebanyak 1 juta. Gitu. Yang kita perhatikan hanya yang severe case dan critical case, karena ini yang akan masuk ke rumah sakit. Dan critical case yang akan dirawat di ICU. Tapi ini angkanya sangat overestimate sekali, sangat tinggi sekali, tapi ya walau semoga tidak sampai seperti ini, karena kita juga sudah mencoba menerapkan PSBB dan berbagai macam intervensi yang lain. Nah, ini perhitungan kasus setiap minggunya, karena tadi kita masukkan 12 forecasting case. Ini kalau kita masukkan ke wilayah Jogja, kemudian kita hitung dengan fatality rate-nya 2% dan juga clinical attack rate-nya 2% dan doubling rate-nya 14%, nanti di sini tidak akan sebanyak ini juga. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dari rumah sakit juga perhatikan. Jadi berapa kasus yang akan masuk ke rumah sakit. Kalau ini hitungan Indonesia, yang akan di inpatient admissions adalah 246.000. Nah, kemudian di dalam chart yang ini ditunjukkan pada minggu keberapa healthcare workers Indonesia yang kemarin kita bahas di presentasi saya, pada minggu ke-8 ini sudah mencapai peak-nya. Jadi minggu ke-8 ini terjadi lonjakan yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Ini berguna untuk pengambil kebijakan bagaimana menyiapkan tenaga kesehatan sebelum minggu ke-8 atau bagaimana menyiapkan kebijakan-kebijakan bagaimana pada minggu ke-8 ini tidak banyak orang yang masuk ke rumah sakit. Jadi pendekatannya bisa bottom up maupun top down approach. Disinilah pentingnya kenapa kemudian WHO menggunakan tools ini untuk mengadvokasi pemerintah-pemerintah di negara-negara anggotanya. Ini yang digunakan untuk mendevelop kebijakan juga. Nah, kemudian di bawah ini lebih ke kebutuhan diagnosis menggunakan rapid test maupun PCR test. Jadi berapa tes yang dibutuhkan, jadi membutuhkan berapa testing capacity-nya, jumlah total yang harus dites 2 juta, jadi butuhnya reagen berapa, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Dan di bawah ini sampai dihitung-hitungan angka kebutuhan rupiahnya, bukan rupiah, ini dolar ya. Dolar. Financial breakdown-nya berapa. Nah, ini jumlah pasiennya calculation mild and moderate case, ini yang mungkin OTG atau bergejala minor. Kemudian yang kita lihat yang severe sama critical case. Dan maksimum beds yang dapat di-provide pada fasilitas kesehatan di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini kita bisa lihat nih inputnya tadi, ini hasilnya. Kemudian ada lagi yang dapat kita lihat, ini ke bawah masih ada, ini jumlah healthcare workers-nya, kemudian ini per minggunya kita bisa lihat berapa yang masuk, inpatient-nya ada berapa, kemudian yang butuh ruang isolasi ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian di total penggunaan equipment-nya berapa? APD ya? APD, nggak hanya APD, tapi juga misalnya ini hygiene, klorinnya butuh berapa kilo, kemudian desinfektan hand sanitizer-nya berapa liter, sabunnya berapa liter juga, ini se-Indonesia. Tapi tentu saja dengan catatan ini menggunakan standar internasional. Nah, itulah kemudian dari Kementerian Kesehatan sekarang sedang mencoba untuk mengadaptasi bagaimana ini bisa kemudian diadaptasi oleh Kementerian Kesehatan dan bisa diakomodir. Karena dengan jumlah segini tentu saja Indonesia akan kesusahan. Meskipun ini perhitungan untuk 12 minggu.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini kita coba kenalkan, kita ada tools, silakan jika Bapak Ibu ingin mencoba untuk menggunakannya untuk memprediksi kebutuhan APD, kemudian kebutuhan proyeksi pasien mungkin jika tidak diintervensi oleh pemerintah ya selama 12 minggu atau ini bisa diganti menjadi 4 minggu juga di sini. Jadi dalam 4 minggu kira-kira rumah sakit kita akan kedatangan berapa pasien jika tidak ada intervensi PSBB. Ini bisa digantinya di sini. Di sini. Ya. Seperti itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nanti ini akan kita share juga di dalam web kita. Linknya nanti akan kita berikan, link dari WHO-nya ke SPT ini. Atau boleh kita coba satu, misalnya rumah sakit, boleh nggak? Bisa aja. Bisa aja, mungkin ini, atau kita langsung tanyakan ke rumah sakitnya langsung ya, siapa yang mau, biar kita langsung praktekkan gitu. Oke, silakan, ini dari rumah sakit mana yang bisa memperkirakan berapa jumlah ininya, berapa jumlah PDP, ODP, jadi biar langsung kita cobakan, masukkan ke tools. Dari mana ini? Ada yang bersedia ini? Atau kalau tidak bersedia, kita buat deminya saja untuk Jogja gitu. Udah ada sih. Sudah ada. Maksudnya biar kita coba masuk-masukannya. Boleh. Boleh. Oke, coba dibuka lagi toolsnya. Nah, jadi biar kita praktekkan langsung karena ini hal-hal yang baru mungkin. Ya. Oke, coba silakan Pak Gede, misalnya kita buat ini untuk Jogja. Minta tolong ya Mas, nanti dimasukkan. Diketikkan. Diketikkan di inputnya ini, kalau Jogja itu setahu saya kita manual entry, kemudian dimasukkan ke sini ya 3.880. 3.880. Nah, cumulative case-nya itu 1.400. Iya. Ya, ini yang PDP dan ya, PDP-nya 1.200, kemudian yang positif 226. Positifnya 158 kalau nggak salah. Ya, kita roughly 1.400 lah ya. Oke, ya. Kemudian ini kita biarkan seperti ini karena kita tidak tahu. Oh iya, sama petugas kesehatannya nanti ada di sini. Ya, ini sekitar 6.400. Nah, ini diisikan aja 40 dan 40. Ini 55. Ya. Oke. Iya, udah benar Mas. Nah, ini untuk seluruh Jogja ya, iya, bukan satu rumah sakit ya. Jadi nanti kalau satu rumah sakit silakan dimasukkan jumlah PDP dan positif ya, yang dilayani oleh rumah sakit seperti itu. Iya. Ya, oke. Ini kemudian di Jogja itu sendiri sekitar 2.000 kalau nggak salah. 2.000 bed. Oke. Ini 40. Ini 5, di sini 5%. Ya, udah. Nah, ini nanti kita lihat di sini user dashboard-nya. Nah, ini diganti jadi 2. Ini 14 betul. Double rate-nya memang 14 hari ya. Ya, ini udah benar. Nah, nanti kita bisa lihat di sini kalau di Jogja itu, nah benar, sekitar 75.000 kok. Tadi malam saya menggunakan data yang saya masukkan juga di tools yang sebelumnya. Itu Jogja akan mendapatkan dalam 12 minggu ke depan ada 75.000. Ini kalau di sini 76.000 karena angkanya tidak pasti, tidak exact sama dengan sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit di Jogja adalah bagaimana sekitar 15.000 ini bisa ditampung di dalam rumah sakit. Tapi tentu saja 15.000 ini untuk selama 12 minggu. Seperti itu. Nah, ini untuk rumah sakit dan ini untuk dinas kesehatan. Bagaimana 61.000 orang ini kemudian tidak menyebarkan ke yang lain. Nah, ini kebijakannya bagaimana?
dan bagaimana ekonominya, kemudian dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini adalah bagaimana kemudian untuk critical beds-nya itu udah mulai minggu ketiga pun udah penuh di Jogja ini. Sementara kalau pelayanan rawat inap biasa ini sampai minggu 9 baru mulai mengalami lonjakan. Sementara untuk critical ini minggu ketiga pun sudah ada kebutuhan ICU seperti itu. Nah, ini yang perlu kemudian dari Dinas Kesehatan bersama dengan rumah sakit, apakah itu membuat tempat tidur tambahan atau mengalih lokasikan tenaga kesehatan yang non kritikal menjadi kritikal seperti itu. Jadi ini gunanya itu, kemudian di bawahnya lagi beberapa APD yang dibutuhkan selama 12 minggu. Nah, ini sampai 12 minggu tuh sampai butuh 3 juta pasang sarung tangan. Di sini kalau nggak salah dia ada breakdown tiap minggunya juga ada. Enggak, ini ada breakdown tiap minggunya itu sekitar ada nih. Sini. Kalau yang sebelumnya itu ada breakdown tiap minggunya, kalau di sini ternyata kalau kebutuhan PPE itu tidak ada breakdown tiap minggunya, tapi ada breakdown berapa pasien yang dilayani setiap minggu. Jadi minggu pertama segini, kemudian minggu keempat dia akan masuk seperti ini. Oke. Iya, jadi itu yang kita coba damikan di pagi hari ini. Baik. Terima kasih untuk Pak Gede. Jadi tadi kita sudah coba untuk Yogyakarta dengan perkiraan-perkiraan ya, datanya seperti apa. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin mencoba untuk rumah sakit sendiri boleh. Misalnya kalau jumlah populasi itu adalah populasi pasien yang ditanganin gitu ya. Itu dari jumlah mau ODP mau apa, pokoknya keseluruhan pasien yang ditanganin. Dan populasinya itu populasi cakupan rumah sakit. Iya, cakupan wilayah rumah sakit ya, berarti yang ditanya. Bukan hanya untuk COVID berarti. Iya. Pelayanan yang lain juga berarti ya? Iya. Oke. Populasi ini tahu maksudnya kan? Iya. Ya. Oh, oke. Kalau ya. PDP dan ini yang ini. Itu yang di bawah. Oke. PDP dan positif yang ini populasi cakupan rumah sakit. Secara keseluruhan. Oke. Mungkin bisa dilihat. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait tools ini. Tools ini juga nanti akan kita update di website atau dan lebih memudahkan nanti akan saya kirim juga melalui WA group seperti itu. Nanti bentuk Excel-nya ataupun PowerPoint. Kalau materinya Pak Gede sudah ada di website, nanti tidak apa-apa akan saya kirimkan lagi melalui WA group. Ya, ada pertanyaan silakan. Sebelum kita tutup, kita masih punya waktu berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kayaknya pas ini, Bu. Oh ya, pas ya. Pas atau kebingungan ini, Ibu. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu. Jadi ini dari semua peserta, ini udah ada 40 orang yang mengikuti hari ini. Jadi ini tools yang kami perkenalkan dari WHO ya, yang dipakai negara-negara lain juga, dan ini bisa juga kita pakai sebagai acuan untuk rumah sakit. Untuk hari ini kami informasikan kita ada penugasan. Jadi penugasan bisa diambil linknya dari website kita. Boleh silakan Mas Irfan tolong untuk ditampilkan website. Oke. Oke, nanti ambil yang minggu ketiga, oke, tempatnya. Oke, silakan nanti Bapak Ibu klik yang untuk pertemuan kedua. Di atas Mas, belum. Nah, ini pertemuan yang kedua. Oke. Ya, ini dia, coba diklik Mas. Ini materinya Pak Gede,
interoperability. Operability, Oke. operability harusnya. Iya, oke. Ini materinya sama, tidak ada perubahan. Sama. Kemudian yang ini yang dari tools WHO ini akan kita update. Ini masih Itu memakai yang versi lama, 1.2. versi 1. Ini nanti akan kita update yang ini. Kemudian untuk penugasan silakan diklik penugasan pertemuan 2. Oke. Coba klik. Oke, penugasan ini tidak sulit ya. Jadi dari penugasan ini kita nanti akan coba memetakan kondisi di rumah sakit Bapak Ibu seperti apa terkait dengan logistik. Nah, silakan Bapak Ibu nanti dari atas. Nah, ini dituliskan nama rumah sakit. Jadi ini tugas adalah berumah sakit bukan per individual. Kemudian jumlah tempat tidur di rumah sakit berapa. Oke, ini mungkin di kolabornya di bulan terakhir ya, sama bulan terakhir, pokoknya yang terbaru saja disampaikan. Kemudian jumlah SDM, dokter berapa, perawat berapa, laboran berapa. Ini secara keseluruhan, bukan hanya dokter, perawat, laboran yang menangani COVID. Seperti itu kan? Ya. Gede, oke. Kemudian jumlah ambulans berapa, populasi yang dilayani rumah sakit berapa. Misalnya kalau dari peserta sebelumnya mereka bertanya, ini populasi yang dilayani bulan berapa. Jadi ditulis aja bulan terakhir. Berarti kalau sekarang bulan Mei, belum ada, kalau misalnya belum dapat data yang bulan Mei, di bulan April. Karena pasti tidak jauh beda ya jumlahnya setiap bulan. Kemudian ini dituliskan jumlah PDP, ODP yang lain. Nah, ini sudah masuk terkait dengan COVID. ODP berapa, PDP berapa, positif berapa, meninggal berapa. Ini bukan informasi bulan ini ya, tapi total sejak awal penanganan COVID. Kemudian sumber bantuan internal. Ini misalnya bantuan internal itu apa saja, sumbernya dari mana saja, misalnya apakah ada dana khusus dari rumah sakit, istilahnya apa gitu, BOK ya, atau kalau di rumah sakit BLUD. Ya. Kemudian ada sumber bantuan eksternal yang resmi dari mana, misalnya seperti tadi ada dari Dinkes, ada BNPB, kemudian kalau swadaya ini dari pihak swasta yang lainnya. Kemudian ini silakan juga ditulisnya luas gudang, kira-kira jumlah bangunan berapa. Nah, ini jumlah juklak SOP, ini yang terkait SOP yang terkait dengan logistik ya Bapak, itu bukan SOP secara keseluruhan, tapi SOP terkait logistik ada berapa di rumah sakit Bapak Ibu, kemudian apa-apa saja itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, coba dituliskan analisis kebutuhan source capacity sesederhana mungkin berdasarkan data-data yang ada. Ya, itu saja untuk penugasan. Nah, penugasan ini kami tunggu hari ini sampai pukul berapa Pak Gede? Pukul 3. Cepat amat. Cepat ya, pukul 4. 5. Oke, pukul 5. Pukul 5 sore, maksimal pukul 5 sore. Silakan Bapak Ibu, nanti seperti biasa kita akan memilih mungkin sekitar 4 rumah sakit juga yang untuk bahan diskusi esok. Oke. Nah, itu saja kalau dari saya terkait penugasan. Apakah sudah jelas atau ada yang bertanya? Oke, sepertinya sudah jelas terkait penugasan. Nah, esok kita akan fokus untuk diskusi penugasan ataupun topik lainnya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang belum terjawab, boleh besok disampaikan, karena besok juga kita akan mengundang kembali Bu Ipung. Mungkin masih ada permasalahan terkait pemakaian APD atau seperti apa, besok bisa kita diskusikan. Ibu, RSUD Tarakan kayaknya mau bicara ya? Oh iya, RSUD Tarakan. Oh, pertanyaan dari RSUD Tarakan itu untuk data populasi yang dilayani data pasien rawat jalan atau keseluruhan ini? Keseluruhan. Keseluruhan rawat jalan dan rawat inap. Populasi apa namanya? Cakupan dari rumah sakit. Cakupan dari rumah sakit, berarti keseluruhan Ibu. Keseluruhan baik IGD, rawat jalan dan rawat inap. Iya. Ya. Kemudian terkait ini satu lagi, data untuk jumlah ICU. ICU di sini kita lihat ada ICU COVID dan ada ICU non COVID. Nah, untuk ini apakah hanya ICU COVID aja atau ICU secara keseluruhan? Semuanya. Secara keseluruhan Ibu, bukan hanya ICU COVID.
luas gudang itu kan kita banyak tersebar nih. Ada gudang farmasi, kemudian ada gudang untuk bahan-bahan umum, barang-barang umum. Itu mau ditempatkan semua atau gimana Pak? Ya. Ini terkait gudang ini seperti apa Pak Gede? Apa harus kita sebutkan satu-satu atau langsung luas seluruh rumah sakit aja? Oh, kalau misalnya bingung menyebutkannya, di ini aja. Di misalnya ada 5 bangunan, kira-kira semuanya itu totalnya ada 200 meter, seperti itu. Iya, seperti itu. Tidak usah disebutkan masing-masing gudang apa saja begitu, Bu. Nggak usah terlalu detail ininya, Bu. Oh, berarti yang ditanya adalah luas per meter perseginya ya? Iya. Iya, Ibu. Oke. Ya, terima kasih kembali, Ibu. Ada lagi pertanyaan dari rumah sakit lain terkait penugasan? Cukup? Ya, sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, baik dari rumah sakit maupun dari Bapelkes ya. Terima kasih juga buat Bapelkes Semarang yang sudah tetap terus yang sangat mendukung kita untuk kegiatan ini. Silakan kalau ada pengumuman lanjutan, apakah ada Ibu Agustina? Enggak, Bu, cukup. Baik, terima kasih. Sampai bertemu esok di waktu yang sama, setengah 11. Setengah 11 ya? Oh iya. Setengah 10.30, setengah 11. Salam sehat buat Bapak Ibu, semangat bekerja. Kemudian esok kalau bisa kita usahakan cepat selesai ya, karena mau Jumatan ya. Iya. Atau boleh kita majukan jam 10, bagaimana? Karena besok jam 10. Iya, bagaimana Bapak Ibu kalau kita mulai